Jadi sebenarnya aku dapat 2 poin sih dari penjelasannya Kak Kelly. Yang pertama adalah financial planning yang kita bangun itu bukan hanya untuk sebatas 2024 selesai udah beres. Tapi ini adalah berkepanjangan di mana end goal-nya adalah nantinya kita punya namanya financial freedom gitu. Nah, lalu poin kedua yang aku bisa highlight adalah di mana mungkin ini jadi pertanyaan juga sih sekaligus ya. Apakah sebenarnya untuk bikin financial planning ini kita tuh sebenarnya harus kayak bertanya gitu sama diri kita. Sebenarnya lo pengen hidup yang kayak gimana sih gitu. Dan baru kita bikin planningnya. Atau gimana tuh? Nah, Iya, harus kayak gitu sih. Karena kan nggak mungkin aku paksain, oh financial freedom aku kayak end goal aku pasti sama nih kayak teman aku gitu. Mungkin kita punya definisi financial freedom yang berbeda, kayak gitu. Dan kalau kita ngomong financial planning ya sebenarnya harus bisa diukur ya. Maksudnya kita harus tahu nominalnya itu berapa sih yang kita perlu. Jadi nggak cuman angan-angan kayak oke, mau jadi orang kaya gitu atau mau jadi orang sukses, tapi harus tahu berapa sih nominal yang kita perlu supaya kita bisa nyusun nih strateginya gimana untuk ke sana gitu. oke. Baik. Nah, melanjutkan lagi dari pertanyaan yang tadi nih ya, kan balik lagi kita harus tanya sama diri kita. Tapi kalau in case nih nggak, kan di sini sobi-sobi di sini adalah sobi-sobi yang sangat semangat untuk berinvestasi gitu ya, pejuang cuan dari investasi gitu. Ada nggak sih kayak mungkin Kak Kelly mau sharing tips atau kayak sharing cerita gitu gimana sih supaya kita nih bisa membangun lifestyle yang bisa kita seimbangkan nih supaya investasinya juga konsisten gitu Kak? Oke, mungkin ini aku pelajari ya, Okta. Menurut aku sebenarnya masalah keuangan itu ada dua kalau kita persimpel ya. Ketika Oke. orang itu kekurangan uang atau ketika dia punya banyak uang. Mungkin Oke. orang bingung, iya kan? Mungkin orang Iya. bingung lah, punya banyak uang tapi kok ada masalah ya? Mungkin Hmm. masalahnya lebih ke arah warisan, gitu kan? Hmm. Ngurus Ya. warisan, terus nanti belum ada macam-macam perkara gitu ya. Hmm, 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 hmm. Nah, kalau kekurangan uang ya kita tahu as simple as mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa tercukupi Iya. gitu. Terus kalau misal ngomong tentang lifestyle, balik lagi mungkin ini sering juga didengerin di luar sana, ya dua sih. Kalau memang kamu masih belum bisa afford lifestyle yang sekarang, ya turunin lifestyle-nya gitu. Kamu Hmm. cut spending kamu. Atau kalau kamu nggak mau cut spending kamu, ya kamu harus cari tahu nih, cari cara gimana kamu bisa naikin income gitu kan, supaya kamu bisa spending lagi. Sebenarnya dua cara itu gitu, kalau mau dipersimpel. Oke, jadi yang pertama mungkin menyesuaikan dengan lifestyle gitu. Kalau misalnya keadaan yang sekarang tidak bisa, belum bisa mungkin ya, mensupport lifestyle yang kita mau, ya berarti itu harus nurunin ego kali ya untuk kayak Mm-mm. turunnya supaya keranjang-keranjangnya gini ya, kita sebut keranjang aja gitu. Keranjang-keranjangnya ini bisa terfulfill dengan sebagaimana mestinya. Terus kalau yang kedua tadi adalah gimana caranya kita tuh memanage keuangan kita supaya ya bisa mensupport juga nih gaya hidupnya kita gitu sih ya kalau yang aku lihat ya. Entah Mm-mm. sebenarnya mau pilih investasi di mana, balik lagi kalau lifestyle-nya tuh tidak diatur, bukan di adjust dengan baik ya, investasi di mana aja nggak bakal berhasil, mungkin itu kali ya Iya, intinya. Oke, jadi itu note banget nih buat sobi-sobi semua kali ya. Nih, kalau misalnya kalian juga berpikir kalau investasi ini tidak ada hubungannya dengan lifestyle, mungkin itu harus mulai diubah gitu ya. Karena aku juga percaya di mana ketika aku tuh mulai terjun dalam dunia investasi, itu ada banyak aspek kehidupan yang aku mesti adjust juga dari segi finansial, gaya hidup, kebutuhan mm, sehari-hari, nggak boleh yang terlalu uh, boros banget dan harus konsisten gitu. Kalau sebulan segini ya budgetnya segini gitu. Memang agak mm, painful di awal karena namanya juga kita menyesuaikan. Tapi pas udah berjalan itu rasanya kayak tiap bulan nggak ada tanggal tua kali ya. Kayak udah pas ya, gitu ya. Dengan tujuannya ya. Karena nggak, kita mau ya tadi balik lagi kita punya financial freedom. Ya menurut aku juga sebenarnya buat em, ngebuat planning itu tuh harus ada
evaluasinya gitu ya. Nah kalau misalnya Hmm. nih Kak Kelin kan pasti banyak nih ngobrol sama anak-anak muda juga yang nanyain soal hal yang sama. Nah mungkin ada nggak sih yang bisa di-sharingin juga nih dari hasil Kak Kelin ngobrol, diskusi tentang financial planning. Sebenarnya kebiasaan atau kesalahan apa sih yang sebenarnya harus dihilangkan, kalau bisa tuh jangan lo lakukan supaya nih lo tidak rugi atau kayak lo tidak membangun habit yang buruk gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau lately yang lagi marak adalah berhutang gitu untuk spending atau yang Ah, pakai pay letter, pinjol kayak gitu. Karena aku pernah satu kali dapat case eh, orang ini let's say pinjam ini ya, pinjol itu 5 juta pokoknya. Tapi dia mm-mm. harus melunasi pokok dan bunganya itu sampai 4 kali lipat, kayak 20 lebih gitu. Wah, Iya, itu kan luar biasa ya, gitu ya, kan. itu Maksudnya pain. pinjem, iya, pain banget. Pinjemnya cuma 5 juta, tapi bayarnya harus sampai 2 digit gitu kan. Iya. Nah, menurut aku sih selalu spend below your means gitu. Kalau memang kamu dapat income-nya berapa, ya kamu cuma bisa spend itu pun ada alokasinya gitu. Kalau Mm-mm. bisa jangan lebih deh dari 20% untuk spending gini ya gitu. Kalau mungkin sharing aku pribadi, ini yang aku lakukan sih dulu waktu masih kerja kantor, eh masih gaji UMR waktu itu. Karena aku ini punya cita-cita untuk, oke aku mau pensiun dini, gitu kan. Ya, Jadi, aku perbesar alokasi investasi aku. Jadi, oke. aku bisa investasi itu 60 sampai 80%. Depends Hmm. dari bulan bulan apa. Nah, tapi Mhm. memang mungkin nggak semua orang bisa kayak gitu kan, karena ya beda-beda ya keadaan kita. Maksudnya puji Tuhan aku waktu itu masih oke ikut orang tua, jadi mungkin makan masih terprovide kayak gitu. That's why aku bisa mengalokasikan lebih besar. Tapi kalau hari ini, misal aku merantau, ya mungkin alokasinya lebih kecil gitu. Tapi aku punya tujuan fokus, oke nggak apa-apa deh aku investasi aku besarin. Karena aku merasa investasi itu kamu beli masa depan tapi dengan harga diskon gitu loh. Ya, ya, betul betul. Ya. Oke. Wah, ini dari ceritanya Kak Kelin sih aku dapat satu poin lagi sih. Dimana sebenarnya nih salah satu bentuk yang memudahkan kita untuk tahu nih kira-kira aku mau spend berapa berapa itu dari jangka waktu kita mau achieve goal kita ya. Jadi Benar. kalau ini kita nih misalnya mau achieve goal di umur berapa, berarti disitulah alokasinya tuh harus kita perbesar di mana gitu. Iya sih, aku dapat banget poin itu karena aku tuh sempat dulu ngobrol sama salah satu temen aku yang kerja di asset management gitu ya, dan dia Hmm, bilang kayak gitu. Kalau misalnya kamu punya goals berapa tahun ke depan, itu yang bisa membantu kamu memilih produk apa yang mau kamu investasikan gitu. Nggak mungkin benar. uh, investasi di obligasi taunya kebutuhannya untuk bulan depan, itu nggak mungkin. Jadi kayak Mhm, nggak mungkin kan kamu mau investasi misalnya buat 5 tahun ke depan dengan dana yang gede, tapi kamu cuma kasihnya mungkin di reksadana. Jadi kayak itu harus disesuaikan lagi gitu dengan goals kita mau kapan, jangka waktunya, dan itu akan bantu kita untuk pilih produknya. Bener sih, aku dapat banget poin benar. itu. Oke, nah ini juga uh, ada pertanyaan lagi nih Kak. Jadi tadi kan kita juga sempat kita mungkin agak sedikit throwback ke piramida tadi ya, mengenai Mhm, yang persenan insurance nih. Nah jadi mhm. menurut kakak insurance yang cukup memproteksi kita itu berapa persen dari income ya? Mmm, sebenarnya kalau insurance kan ada hitungannya sendiri gitu. Let's say kamu di umur berapa, terus balik lagi ke preferensi masing-masing. Menurut aku insurance itu, mmm, mungkin ada beberapa aspek ya perlu dipertimbangkan gitu. Kalau bisa jangan sampai over insured, tapi juga jangan under insured gitu. Over insured itu mungkin kamu mungkin spend premi yang berlebih, tapi sebenarnya kamu nggak perlu gitu. Oke, oke. Mungkin budget itu bisa kamu alokasiin buat yang lain. Tapi ya jangan sampai kamu under insured. Karena kalau kamu under insured, amit-amit ada apa-apa, tapi uang kamu malah kepake gitu kan, nggak bisa di cover sama insurance gitu.
Terus kalau misal besar persentase ya, itu tergantung sih dari, let's say nih kamu datang ke insurance, terus kamu nih umur berapa, terus kamu preferensi kan macam-macam ya, Okta. Let's say kamu maunya bisa tercover di Indonesia aja, atau misal sampai yang ke luar negeri. Itu kan pasti beda, kayak Hmm. gitu. Kalau memang hmm, misal masih dalam mengumpulkan uang gitu ya, ya udah nggak usah yang terlalu muluk-muluk lah, kayak oh aku maunya yang VIP gitu. At least bisa tercover dulu nih masalah nanti satu kamar 2 orang atau maksimal 3 orang juga nggak apa-apa gitu kan. Oke, jadi balik lagi gitu ya, kebutuhan kita mau terproteksinya cuma di Indo atau di luar negeri juga, dan juga mungkin menurut aku sebenarnya setiap insurance itu preminya kan beda-beda tuh, jadi mesti tahu juga yang kita bisa uh, affordable dengan penghasilan kita gitu ya. Mm-mm, Tapi mm-mm, bisa juga nggak sih Kak, ini aku tuh baru kepikiran gitu ya, misalkan kita kan investasi tuh selalu ada imbal hasilnya gitu. Apakah mm-mm. misalnya kita pakai imbal hasil ini untuk bayar premi itu bisa juga nggak sih? Atau gimana tuh Kak? Bis- Bisa sih, bisa banget. Karena kan kalau kita lihat instrumen investasi, ada yang bisa kasih kita, let's say kayak kupon gitu ya, kupon bunga kan Mhm. tiap bulan. Nah, Nah, benar. kupon bunga yang kita dapat tiap bulan ini bisa kita pakai untuk bayar premi. Kayak Mhm. gitu. Oke. Iya, ya, benar-benar. Soalnya belum lama ini tuh kita di BNI Sekuritas di aplikasi Bions tuh kita sempat launching Ori 24. Kak Kelin pasti tahu Hmm, Ori 24 ya. iya, Jadi iya. ya, dan itu tuh kan kuponnya tuh lumayan banget tuh Kak, besar Hmm, kuponnya yang 3 tenor 3 tahun sama yang tenornya 6 tahun. Nah, itu tuh sempat juga kita ada bahas gitu kan. Kalau misalnya nih em, kita dapat kupon tiap bulan, itu mungkin kayak sayang banget ya sih kalau nganggur doang gitu kan di RDN kita. Nah, itu mungkin bisa kita alokasikan lagi nih, entah di invest lagi ke instrumen lain atau mungkin untuk ya kita memenuhi piramida lapis kedua ini ya, protection income itu ya. Oke. benar. Semoga terjawab ya pertanyaannya ya, Kakak nih dari dan.bill. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih, masuknya ke kolom Q&A nih Kak. Jadi kalau misalnya kita mau fokus investasi, menurut Kakak gimana sih supaya kita tuh bisa naruh uang kita tuh dengan pilihan yang tepat gitu? Maksudnya supaya untuk yang mungkin yang aku tangkap dari pertanyaan ini adalah kalau aku punya uang, supaya aku yakin yang aku naruh ini di instrumen yang tepat itu apa yang bisa kayak membantu kita mengafirmasi itu? Oke. Sebenarnya ada 2 poin sih. Yang pertama adalah balik lagi ke profil resiko gitu. Dan yang kedua adalah jangka waktu, kayak yang tadi Okta udah bilang. Jadi, misalnya aku kasih contoh ya, case orang ini adalah orang dengan profil resiko moderat gitu. Jadi Hmm. dia mau dapat return, tapi in the same time juga dia nggak bisa toleransi resiko yang terlalu besar. Mungkin instrumen yang cocok adalah kayak obligasi atau mungkin ke saham gitu. Tapi kalau udah yang next level kayak crypto yang nggak ada cap dan nggak ada bottom gitu ya, itu mungkin nggak cocok. Nah, um, and then jangka waktu gitu. Kamu perlunya berapa tahun lagi kan? Gitu. Kalau aku pribadi, jujur investasi pertama aku adalah di SBN waktu itu. Oke. Dan bukanya juga di NI, di BNI Sekuritas. Jadi BNI, BNI Sekuritas tuh sekuritas pertama aku. Oke. Oh, ternyata nasabah. Iya, Oke. nasabah. Oke. Memang Pas banget nasabah. berarti ya Kak. Kita match gitu. Iya. Waktu itu investasi pertama aku adalah SBN, aku masih ingat di tahun 2019. Masih ST04 gitu. Oke. ST04 dan dapat kupon kan. Jadi obligasi ini kan sifatnya kamu akan dapat kupon bunga tuh tiap bulan gitu. Nah, lumayan waktu itu ini nih uang nganggur ya, uang dari kecil sampai besar gitu, ada kerja juga dikumpulin, ditaruh di ST, ya udah kita dapat passive income tuh tiap bulan. Lumayan waktu itu around hampir 600.000 tiap bulan.
untuk anak kuliah gitu kayak oke lah ya untuk jajan. Iya, itu lumayan banget sih ya. 600.000 setiap bulan gitu ya. Dan memang sih kalau bisa dibilang SBN ini adalah instrumen fixed income. Jadi menurut aku sangat pemula friendly gitu. Yang mungkin baru aja terjun ke dunia investasi gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah dari masih dengan orang yang sama nih ya Kak. Gimana caranya kita tuh alokasi ke instrumen yang benar. Kalau misalnya nih saham nih, kita kan nggak tahu nih bakal naik turun. Kira-kira kalau misalnya nih dari, mungkin ini lebih ke pengalaman pribadi Kak Kelin sih. Dulu belajar mengenal instrumen investasi itu lewat mana sih Kak?